Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Lara Cynthia, Sela Octavia, dan saya sendiri Suci Mayangsari. Nah, di sini pada mata kuliah metode numerik, kami akan membahas sebuah materi yaitu akar persamaan tak linier. Nah, kemudian di sini kami akan membahas dari metode numerik itu sendiri. Nah, apa itu metode numerik? Metode numerik ialah metode penyelesaian matematika yang bersifat hampiran. Nah, yang bersifat hampiran itu ialah yang melibatkan banyak bilangan desimal. Seperti kita contohkan akar 3. Akar 3 ini memiliki nilai 1,333. Jadi, bilangan atau yang bersifat hampiran yaitu yang memiliki angka yang banyak di belakang koma. Jadi, inilah yang dikatakan sebagai metode numerik. Itu metode yang memiliki banyak bilangan desimal. Nah, jadi kapan digunakan? Nah, metode numerik ini digunakan saat metode analitik tidak bisa dipakai. Lalu apa itu metode analitik? Nah, metode analitik yaitu yang menghasilkan atau hasil dari suatu penyelesaian matematika yang hasilnya eksak atau pasti. Nah, misalnya persamaan kuadrat. Contohnya x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, pada persamaan kuadrat ini, pada contoh x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0 ini, kita memiliki cara yang sudah pasti atau caranya itu eksak atau memiliki nilainya pasti ya, seperti itu. Kita bisa menggunakan cara pemfaktoran, cara kuadrat, ataupun menggunakan rumus ABC. Jadi ini dikatakan sebagai metode analitik karena cara ataupun nilainya itu sudah pasti. Jadi sudah tahu kita langkah-langkahnya. Jadi nilainya pun juga dapat kita ketahui dengan cara yang telah kita ketahui. Nah, kita contohkan misalkan di sini. Di sini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Fx-nya ini kan seharusnya 0 pada metode numerik. Jadi Fx, kita contohkan Fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Dimana ini kita jabarkan lagi menjadi x kurang 3, x dikurang 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan x1 nya sama dengan 3, x2 nya sama dengan 2. Jadi kemudian kita substitusikan, menghasilkan fx nya itu x kuadrat dikurang 5x tambah 6. X nya ini kan 3, kita ambil salah satu x nya 3, jadi 3 kuadrat ditambah 5x, 5 kali 3 tambah 6. 3 kuadrat yaitu 9 dikurang 5 kali 3, 15 ditambah 6. Jadi hasilnya menjadi 0 karena persamaannya itu harus fx sama dengan 0. Jadi inilah metode analitik yang hasilnya pasti dan rumusnya juga jelas. Kita menggunakan rumus dari ketiga rumus ini yang kita ketahui. Kemudian hasilnya juga pasti nih. X-nya 3 dan X-nya 2. Jadi ini yang dikatakan sebagai metode analitik, yaitu metode yang hasilnya pasti. Dan untuk menyelesaikan metode numerik itu dimana kita tidak dapat mencari hasilnya itu pasti dan rumusnya juga belum jelas. Nah, jadi itulah salah satu alasan kenapa kita menggunakan metode dari numerik. Nah, jadi itulah penjelasan untuk pada lembar pertama ini. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan intinya, yaitu akar persamaan linier. Nah, akar persamaan linier ini yaitu metode numerik tadi atau bagian dari metode numerik itu. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa metode numerik yaitu metode analitik yang tidak bisa dipakai karena menghasilkan hasil yang eksak atau pasti.
Jadi pada akar persamaan tak linear ini fx-nya itu sama dengan 0. Kita harus mencari fx atau persamaan yaitu 0. Di mana persamaannya itu terdapat 3 persamaan, yaitu persamaan aljabar atau disebut dengan persamaan polinom. Contohnya A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah dengan AN x n, di mana AN-nya itu tidak sama dengan 0 dan n-nya itu besar dari 2. Persamaan transenden, yaitu ada 3 persamaan yang digabungkan, yaitu persamaan logaritma, persamaan trigonometri, persamaan eksponensial. Contohnya persamaan logaritma seperti log x, persamaan trigonometri seperti sin x, cos x, kemudian persamaan eksponensial sepertinya e min kuadrat atau e kuadrat eksponensialnya ya. Nah, kemudian persamaan yang ketiganya yaitu persamaan campuran, yaitu log, contohnya ya, log x ditambah x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini campuran dari persamaan logaritma dan akar kuadrat. Kemudian x kurang 4x, dimana ini e pangkat x ini kan persamaan eksponensial atau eksponen, kita kurangkan dengan aljabar. Nah, jadi ini merupakan persamaan dari persamaan campuran. Dan kemudian nih contohnya lagi, x kuadrat dikurang 2x sin ditambah log kuadrat, log x tambah log x. Ini campuran atau persamaan campuran dari akar kuadrat, trigonometri dan logaritma. Nah, selanjutnya ini merupakan materi dasar dari akar persamaan tak linear. Nah, di sini ada 4 cara menemukan akar. Cara kita menyelesaikan dari akar persamaan tak linear. Di mana untuk cara yang pertama yaitu lokalisasi akar. Di mana lokalisasi akar itu secara grafik. Kemudian secara grafik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu grafik tunggal dan grafik ganda. Yang pertama, grafik tunggal. Apa itu grafik tunggal? Nah, grafik tunggal atau persamaan memotong sumbu x. Jadi hanya satu sumbu saja yang dipotongnya, di mana fx-nya ini kontinu pada satu selang saja. Nah, kemudian kita lihat pada grafik ganda. Perbedaannya ya, grafik ganda ini akar adalah absis titik potong grafik kedua fungsi tersebut. Terlihat bahwa absis titik potong titik potong pada kedua grafik ini di atas berada pada selang 0,1. Ini kita anggap saja 1. Jadi 0,1. Jadi inilah perbedaan dari grafik tunggal dan grafik ganda. Kita bisa lihat pada gambarnya ini, di mana fx-nya kontinu pada satu selang saja. Dan ini terletak pada absis titik potong. Absis akarnya itu adalah absis titik potongnya. Nah, kemudian cara satunya juga ya, untuk lanjutannya itu cara tabulasi. Di mana cara tabulasi yaitu metode penyelesaian persamaan nonlinier dengan cara membuat tabel-tabel persamaan untuk fungsi nonlinier di sekitar titik penyelesaian. Nah, jadi pada metode tabulasi ini itu menggunakan tabel-tabel untuk menyelesaikan fungsi nonlinier di sekitar titik penyelesaian. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu metode penyelesaian bagi 2, yaitu pencarian akar pada sebuah interval, dan interval tersebut membagi 2 bagian. Karena ini metode penyelesaian bagi 2 ya, berarti membagi 2 bagian, seperti itu pengertiannya. Nah, ini contoh dari metode bagi 2. Nah, ini contoh bentuk dari metode bagi 2. Selanjutnya, cara yang ketiga yaitu metode posisi palsu. Pengertiannya,
yaitu menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis yang melalui titik A, FA dan B, FB dengan sumbu X. Ini sumbu X. Metode posisi palsu memanfaatkan nilai fungsi. Nah, seperti ini contohnya ya dari metode posisi palsu. Di sini terdapat garis lurus, sebuah garis atau perpotongan garis melalui titik A, FA, yang ini titik A-nya ya. A, FA, kemudian B, titik B ini FB dengan sumbu X. Ini adalah sumbu X. Jadi ini adalah metode untuk mencari dari akar persamaan tak linier yang cara yang ketiga, metode posisi palsu. Nah, kemudian untuk cara yang keempat yaitu metode penyelesaian literasi tidak tetap. Nah, untuk metode penyelesaian literasi tidak tetap ini terdapat dua cara, yaitu metode Newton atau Raphson atau disebut dengan NR ya. Kemudian metode Siken. Nah, kemudian untuk contoh-contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laras Cynthia dan Sheila Octavia. Baiklah, saya Sheila Octavia akan melanjutkan menjelaskan pembahasan dari rekan saya itu Suci Mayansari. Di sini saya mengenai grafik tunggal. Tadi juga sudah disinggungkan sedikit oleh rekan saya mengenai grafik tunggal. Sebelum kita masuk ke grafik tunggal, saya akan menjelaskan mengenai lokalisasikan akar. Lokalisasikan akar diperlukan untuk mendapatkan nilai tebakan awal. Jadi lokalisasikan akar ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kami khusus membahas mengenai lokalisasikan akar secara grafik. Jadi grafik ini dibagi lagi menjadi dua bagian, ada grafik tunggal dan ada grafik ganda. Grafik tunggal, tebakan awal dipilih yang dekat dengan absis dari titik perpotongan. Maksudnya di sini yaitu dekat dengan sumbu X-nya. Kita lihat pada grafik tunggal di sini bahwa sumbu X ini disebut dengan akar dan fx-nya yaitu elemen A dan B. Nah, jadi kalau misalkan fungsi A dikali dengan fungsi B hasilnya kecil dari 0, maka disebut dengan banyaknya akar berjumlah ganjil. Dan FA dikali FB sama dengan 0, maka disebut dengan akar kembar. Dan FA dikali FB hasilnya besar dari 0, maka disebut dengan banyaknya akar berjumlah genap. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai akar genap, akar ganjil, dan akar kembar. Kita lihat pertama yaitu akar genap. Baiklah, kita lihat pada grafik di sini telah saya tulis bahwa titik potong pertama kita simbolkan dengan XI dan titik potong kedua kita simbolkan dengan XU. Kita lihat bahwa titik potong pertama berada ataupun titik potong XI berada pada sumbu X positif dan titik potong XU berada pada sumbu X positif juga. Jadi tanda yang sama, maka di sini bisa disebut dengan bilangan genap. Nah, jadi ini contoh ya, A ini termasuk pada akar genap sesuai dengan aturan yang sudah saya jelaskan tadi. Ini contoh yang kedua ataupun B. Kita lihat ini ada 4 titik potong. Titik potong X1, 2, 3, dan 4. Apakah semuanya berada pada sumbu X positif? Nah, di sini bisa kita lihat ia berada pada sumbu X positif, berarti tandanya sama.
Ini disebut dengan akar genap. Akar genap tidak harus berada pada sumbu X positif saja, bisa berada pada sumbu X negatif. Itu untuk penjelasan mengenai akar genap. Yang kedua yaitu akar ganjil. Kita lihat di sini bahwa titik X1 berada pada sumbu X negatif dan titik XU berada pada sumbu X positif. Apakah tandanya sama? Tidak, karena XI berada pada sumbu negatif dan XU berada pada sumbu X positif. Ini disebut dengan akar ganjil, tandanya yang berbeda. Dan ini contoh kedua, bisa juga kita lihat bahwa XI berada pada sumbu X positif dan XU berada pada sumbu X negatif. Ini tandanya berbeda, maka kita sebut dengan akar ganjil. Jadi cara kita menentukan apakah akar tersebut genap atau ganjil, di sini kita lihat pada ujung dari interval tersebut. Jadi awal dan ujung. Di sini kita lihat XI. Misalkan di sini ada 4 titik. Yang kita tentukan di sini ialah titik awal dan titik akhir. Jadi misalkan XI-nya berada pada sumbu X positif dan XU-nya berada pada sumbu X negatif. Jadi itu disebut dengan akar ganjil. Tidak kita lihat ataupun tidak kita fokuskan pada kedua titik ini. Hanya kita fokuskan pada titik awal dan titik akhir. Itu untuk menentukan akar genap dan akar ganjil. Selanjutnya yang terakhir yaitu akar kembar. Soalan yang pertama ataupun yang E yaitu akar ganda yang terjadi sewaktu fungsi menyinggung sumbu X. Yang menyinggung sumbu X dalam hal ini walaupun titik-titik ujungnya berlawanan tanda, namun terdapat akar dalam jumlah genap dalam interval tersebut. Jadi walaupun ujungnya berlawanan tanda, tetapi dalam kurva tersebut ini termasuk dalam akarnya yang jumlahnya genap. Jadi ini disebut dengan akar genap, akar kembar. Yang kedua yaitu pada contoh F, ini fungsi diskontinu di mana titik-titik ujung tanda yang berlawanan juga mengurung akar-akar dalam jumlah genap. Ini berlawanan, tandanya berlawanan, ini negatif, ini positif. Tetapi dalam ini kurvanya menyinggung akar-akar ataupun mengurung akar-akar dalam jumlah genap. Jadi itu yang dimaksud dengan akar kembar. Bila kita masuk ke contoh yang pertama yaitu misalkan X kuadrat dikurang dengan 3X ditambah dengan 1 sama dengan 0. Maka pertama yang kita cari yaitu kita misalkan fx-nya 0. Jadi kita cari koefisien x-nya, kita gantikan dengan 0. Yang terdapat x di dalam ini kita gantikan dengan 0. Berarti x kuadrat ini kita gantikan dengan 0, 3x, x-nya kita gantikan dengan 0. Maka hasilnya 1. X-nya 0, fx-nya 1. Untuk yang kedua, percobaan dengan min 1. Kita coba. Caranya sama, kita gantikan x-nya dengan min 1. Min 1 kuadrat 1 ditambah dengan 3 dikali min 1, 3
Karena di sini negatif, maka hasilnya di sini positif. Positif 3 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Jadi percobaan kita dengan min 1, efeknya mendapatkan hasil 5 dan seterusnya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa semakin kecil angka yang negatifnya, maka efeknya semakin besar. Kita lihat di sini, min 1 hasilnya 5, min 2 hasilnya 11. Jadi semakin kecil angka negatifnya, maka efeknya semakin besar. Ini untuk percobaan efeknya kita misalkan dengan 1 kuadrat dikurang dengan 3 dikali 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya min 1. Dan begitupun untuk penyelesaian percobaan X-nya 2 dan 3. Baiklah, kita masuk ke grafik. Dari hasil yang kita cari tadi, nilai Fx-nya, maka di sini kita akan menggabungkan titik yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6. Jadi yang pertama yaitu X-nya min 2 dihubungkan dengan Fx-nya 11. X-nya min 1 dihubungkan dengan Y-nya 5. 0, Fx-nya 1, dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan grafik tunggal, hanya berdiri sendiri. Kalau grafik ganda yaitu 2, yang terdapat pada grafik ini hanya 1. Jadi yang ditanyakan di sini ialah akar terdapat pada titik potong yang mana. Kita tahu bahwa lokalisasikan akar ini yaitu gunanya untuk tebakan awal. Maksudnya di sini yaitu titik potong yang mendekati ataupun yang berada pada sumbu X. Nah, di sini kita lihat mana titik potong yang mendekati ataupun yang dekat dengan sumbu X. Bisa kita lihat titik potong yang ketiga, keempat, kelima, ke-6. Maksudnya di sini yaitu titik potong X-nya 0 dengan 1, 1 dengan min 1, 2 dan min 1, dan 3 dengan 1. Itu yang mendekati sumbu X. Sedangkan titik potong pada min 1 dan 5 ini jauh dari sumbu X. Begitupun untuk min 2 dan 11. Jadi akar terdapat pada X0, X1, X2, dan X3. Ini hasil dari contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua yaitu lokalisasikan akar dari persamaan X kuadrat dikurang dengan 4X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Jadi cara penyelesaiannya sama. Misalkan X-nya dengan min 1, maka Fx-nya hasilnya 8. Untuk 0 hasilnya 3. Begitupun 1, 2, 3, dan 4. Mengapa X-nya untuk yang negatif kita cari sampai min 1? Kita tahu bahwa hasil semakin kecil angka negatifnya, maka akan semakin besar nilai Fx-nya. Langsung saja kita ke grafik. Titik potong pertama yaitu min 1 dengan 8, 0 dan 3, 1 dengan 0, 2 dan min 1, 3 dengan 0, dan 4 dengan 3. Kita hubungkan titik potongnya akan berbentuk grafik tunggal.